yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah untuk menguji instrumen yang berupa kuesioner. Dan uji validitas adalah untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pertanyaan atau data, langkah yang harus dilakukan untuk menginput, menganalisis, dan mengoutput data. Langkah yang pertama dilakukan membuat data di Excel. Contoh kasusnya yang pertama yaitu ada pengaruh continuous improvement, valuation treatment cost, balance scorecard, just in time terhadap plan accounting pada manufaktur Indonesia. Lalu, dan di dalam SPSS-nya itu ada file, edit, view, data, transform, analyze, direct marketing, graph, utilities, extension, windows, dan help. Pertama, ketik data LA1 sampai LA8 ke dalam data variable view. Lalu setelah itu data desimalnya dirubah menjadi 0. Setelah dirubah semua, lanjut ke measure-nya untuk dirubah menjadi scale. Setelah semuanya dirubah menjadi scale, lalu balik lagi ke menu Excel dan mengcopy semua data yang ada di Excel untuk dipindahkan ke SPSS di dalam data view dan di paste, dan akan muncul data-data yang telah di-copy tadi ke dalam Excel. Setelah muncul, selanjutnya kita ke analyze, scale, reliability, analyze, dan dari LA1 sampai LA8 dipindahkan ke items, lalu mengklik statistik, dan di description for scale itemnya itu dicentang item, dan inter itemnya itu correlationnya dicentang juga selanjutnya oke. Maka outputnya untuk melihat uji validitas itu di tabel item total statistik. Corrected item total correlation ini namanya R hitung untuk kriteria, dan itu R hitung lebih besar dari R table, hasilnya valid. Jika R hitung lebih kecil dari R table, maka hasilnya tidak valid. Untuk yang pertanyaan LA1, R hitungnya yaitu sebesar 0,148. Untuk mencari R table-nya yaitu 0,197 atau DF sama dengan N-2. Karena total respondennya ada 100, maka diambil 2 sama dengan N-nya 98, sig-nya 5% atau 0,5, maka untuk R table-nya itu sebesar 0,197. Hasil kesimpulan untuk pertanyaan LA1 dinyatakan tidak valid karena R hitung 0,14 lebih kecil dari L table atau sebesar 0,1966 yang dibulatkan menjadi 0,197. Untuk LA2, R hitungnya sebesar 0,449 lebih besar dari L table yaitu 0,197, maka butir pertanyaan LA2 dinyatakan valid. Dan untuk L3, R hitungnya sebesar 0,446
lebih besar dari R table sebesar 0,197, maka butir pertanyaan LA3 ini dinyatakan valid. Untuk LA4, R hitungnya yaitu 0,075 lebih kecil dari R table sebesar 0,197, maka dinyatakan tidak valid. Dan untuk LA5 dan LA8 dinyatakan valid. Langkah selanjutnya, bila butir pertanyaan tidak valid, langkah yang harus dilakukan adalah mengganti pertanyaan dengan yang baru atau menghapus pertanyaan di data SPSS. Uji reliabilitas. Untuk melihat reliabilitas, kita ke tabel reliability statistik. Kita harus lihat di ground batch alpha-nya sebesar 0,648 lebih besar dari R table sebesar 0,197. Maka hasil kesimpulannya dalam reliabilitas tersebut dinyatakan reliable. Dan uji reliabilitas ini berguna untuk konsistensian sebuah data. Jika ground batch alpha-nya lebih kecil dari R table, maka data tersebut tidak akan reliable. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.